Di sebuah desa kecil yang tenang, ada seorang anak yang berubah. Bukan karena nakal, tapi karena hatinya perlahan terluka. Dan tak ada yang menyadarinya. Setiap sore, anak kecil bernama Raka selalu duduk di depan rumahnya, menatap jalan tanah yang sepi dengan tatapan kosong. Dulu, Raka adalah anak yang ceria. Ia sering berlari bersama teman-temannya, tertawa tanpa beban, dan pulang dengan wajah penuh keringat serta senyum lebar. Namun beberapa minggu terakhir, semuanya berubah. Raka menjadi pendiam. Ia lebih sering menyendiri, dan ketika dipanggil ibunya, ia hanya menjawab pelan tanpa menoleh. Ibunya mengira itu hanya fase biasa. Namanya juga anak-anak, nanti juga balik lagi, katanya, sambil tetap sibuk dengan pekerjaannya. Di sekolah, guru mulai memperhatikan sesuatu. Raka yang biasanya aktif menjawab pertanyaan, kini hanya diam menunduk. Bahkan saat namanya dipanggil, ia terlihat gugup, seolah takut melakukan kesalahan. Saat jam istirahat, anak-anak lain bermain dan tertawa, tapi Raka memilih duduk sendiri di pojok halaman sekolah, menggambar sesuatu di tanah dengan ranting kecil. Tak ada yang tahu, gambar itu adalah sebuah keluarga yang berdiri berjauhan. Suatu malam, Raka terbangun dari tidurnya. Ia berjalan perlahan menuju ruang tengah dan melihat ayah dan ibunya sedang berbicara dengan suara pelan, tapi penuh emosi. Meski tak mengerti sepenuhnya, Raka bisa merasakan satu hal, bahwa rumahnya sudah tidak sehangat dulu. Ia kembali ke kamar, memeluk bantalnya erat, dan untuk pertama kalinya, ia menangis dalam diam. Sejak malam itu, Raka semakin diam, semakin menjauh. Dan tanpa disadari, ada satu sikap kecil dari Raka yang sebenarnya adalah teriakan minta tolong. Tapi tak satu pun orang dewasa menyadarinya. Tidak semua anak menangis keras saat terluka. Ada yang memilih diam, dan berharap ada yang cukup peduli untuk bertanya. Hari demi hari berlalu, dan perubahan Raka semakin terlihat, tapi tetap dianggap biasa. Ia mulai sering mengurung diri di kamar. Ketika dipanggil untuk makan, ia hanya berkata, "Nanti," meski akhirnya tidak keluar sama sekali. Mainan yang dulu ia sayangi, kini hanya tergeletak berdebu di sudut ruangan. Buku gambar yang dulu penuh warna, kini kosong, tak tersentuh. Ibunya mulai merasa ada yang aneh, tapi pikirannya selalu menenangkan diri. Mungkin dia cuma lagi capek. Padahal, itu bukan lelah biasa. Itu adalah hati kecil yang mulai belajar untuk tidak berharap. Suatu hari di sekolah, guru meminta semua anak menggambar keluarga bahagia. Anak-anak lain menggambar dengan penuh warna, rumah besar, matahari cerah, dan senyuman lebar. Namun ketika guru melihat gambar Raka, ia terdiam. Di kertas itu hanya ada 3 orang, tapi berdiri saling berjauhan dan wajah mereka tanpa senyum. Saat ditanya pelan, Raka hanya menunduk dan berkata singkat, "Aku nggak tahu gambar yang lain." Itu bukan karena dia tidak bisa, tapi karena itulah yang ia rasakan. Malam itu, ibunya mencoba berbicara dengan Raka. "Nak, kamu kenapa sih akhir-akhir ini?" Raka terdiam cukup lama, seolah sedang menimbang sesuatu di dalam hatinya. Lalu ia menjawab pelan, "Nggak apa-apa, Bu." Jawaban yang sederhana, tapi sebenarnya adalah tanda paling berbahaya. Karena saat anak berhenti bercerita, itu bukan berarti dia tidak punya masalah. Tapi karena dia merasa tidak ada lagi yang benar-benar mau mendengarkan. Sejak saat itu, Raka benar-benar berubah. Bukan lagi anak yang sedih, tapi anak yang mulai terbiasa menyimpan semuanya sendiri. Dan yang paling menyedihkan, orang tuanya masih berpikir semuanya baik-baik saja. Padahal,
Raka sudah hampir sampai di titik di mana ia tidak lagi mencoba untuk dimengerti. Kadang, orang tua baru menyadari betapa dalam luka anaknya saat anak itu sudah terlalu lama memendamnya sendiri. Hari itu, guru Raka memanggil orang tuanya ke sekolah. Dengan wajah serius, guru itu menunjukkan buku tugas Raka yang hampir kosong dan beberapa gambar yang selalu memiliki pola yang sama. Keluarga yang terpisah tanpa senyuman. "Bu, Pak, ini bukan soal nilai," kata guru itu pelan. "Ini soal perasaan anak Anda yang sedang tidak baik-baik saja." Ibunya terdiam. Ayahnya mulai merasa ada sesuatu yang selama ini mereka abaikan. Untuk pertama kalinya, mereka mulai melihat Raka bukan sebagai anak yang baik-baik saja, tapi sebagai anak yang sedang meminta tolong. Malam itu, rumah terasa berbeda. Tidak ada suara perdebatan, tidak ada kesibukan yang mengabaikan. Ibunya duduk di samping Raka, tanpa berkata apa-apa terlebih dahulu. Lalu perlahan, ia memeluk Raka. Raka kaget. Tubuh kecilnya kaku, seolah sudah lama tidak merasakan hangat itu. Dan disitulah, semua yang ia pendam akhirnya pecah. Tangis yang selama ini ditahan, keluar tanpa bisa dihentikan. "Aku takut, Bu. Aku kira ayah sama ibu bakal pergi." Kalimat sederhana yang menghancurkan hati orang tuanya. Sejak malam itu, orang tua Raka mulai berubah. Mereka mulai meluangkan waktu, mendengarkan tanpa menyela, memeluk tanpa alasan. Rumah itu perlahan kembali hangat, meski tidak sempurna. Raka pun mulai tersenyum lagi. Pelan, tapi nyata. Namun satu hal yang mereka sadari, luka di hati anak tidak bisa hilang dalam satu hari. Ia butuh waktu. Dan yang terpenting, butuh perhatian yang benar-benar hadir. Jangan abaikan sikap kecil anak yang terlihat sepele, karena bisa jadi itu adalah satu-satunya cara mereka untuk berkata, "Aku butuh kamu." Sebelum semuanya benar-benar terlambat, luangkan waktu. Dengarkan mereka. Karena bagi seorang anak, perhatian orang tua adalah dunia mereka. Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh, bagikan ke orang tua lain. Siapa tahu, kita bisa menyelamatkan satu hati kecil yang selama ini diam, menunggu untuk didengar.